Ama pondo, jibo om. Ama pondo, jibo om. Ayah muko mukabo, jibo om. Ayah muko mukabo, jibo om. Talele mukele kiyama, jibo om. Talele mukele kiyama, jibo om. Selamat pagi anak-anak. Oke, sebelum pembelajaran kita mulai pada hari ini, terlebih dahulu satu orang pimpin doa. Siapa yang bisa? Oke, Rain, silakan anak Rain. Pada pagi hari ini kami akan mau belajar. Kiranya Tuhan memberkati pembelajaran kami pada pagi hari ini hingga sampai dengan kami pulang nanti. Amin. Doa selesai. Oke, terima kasih anak Rain yang sudah pimpin kita dalam proses pembelajaran. Oke, Ibu absen dulu ya. Pada pertemuan kali ini semua hadir? Ya, luar biasa sekali ya kalau semuanya hadir. Oke, seperti biasa sebelum pembelajaran dimulai, satu orang yang pimpin kita di dalam lagu, yaitu lagu Garuda Pancasila. Oke, anak April, silakan anak April. Semua menyanyi ya, semangat. Kalau bisa berdiri, ya berdiri, semua berdiri, supaya semangat. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Patrio proklamasi. Terima kasih April yang sudah menjadi dirijen pada lagu kita. Oke, bagaimana kabarnya hari ini? Semua sehat? Sehat. Ya, oke. Sebelum pembelajaran kita mulai pada hari ini, untuk menambah semangat belajar kita, seperti biasa kita awal itu yaitu ice breaking atau yel-yel ya. Semua tepuk semangat. 1, 2, 3. Tepuk semangat. Tepuk 1, yes. Tepuk 2, oke. Tepuk 3, semangat. Tepuk 4, konsentrasi. Tepuk 5, siap belajar. Oke, satu lagi. Ya. Tepuk fokus. Melihat, mendengar, mengingat, fokus. Masih ada tadi yang salah loh, bagian di sana. Padahal ini sudah setiap pertemuan ini kita lakukan yang sebelah sana ya. Oke, tepuk fokus. Melihat, mendengar, mengingat, fokus. Oke, tepuk tangan dulu. Pada pertemuan lalu, ada yang masih ingat kita belajar apa? Apakah masih ada yang ingat pembelajaran kita pada pertemuan yang lalu? Siapa? Oke, anak Daud. Oke, memahami pengertian teks prosedur. Oke, ada lagi tentang apa? Ada lagi? Oke. Yaitu menganalisis teks prosedur. Nah, kira-kira apa yang dimaksud dengan teks prosedur? Oke, anak Paskali siapa?
Oke, teks yang berisi suatu langkah-langkah atau tahap-tahap untuk mencapai suatu tujuan. Oke, tepuk tangan untuk temannya dulu. Ya, luar biasa sekali ya, masih ingat pembelajaran pada pertemuan lalu. Kemudian, selain menganalisis dan pengertian teks prosedur, tentang apa lagi? Di dalam struktur teks prosedur, itu terbagi menjadi berapa bagian? Oke, 3 ya, apa saja? Siapa yang bisa? Struktur teks prosedur, ada yang bisa? Iya. Oke, anak April. Ada tujuan, langkah-langkah, sama penegasan. Oke, ada bagian tujuan, langkah-langkah, dan bagian penegasan ulang. Oke, tepuk tangan untuk temannya, luar biasa sekali ya. Jadi semua belajar di rumah masing-masing. Makanya tahu apa yang dimaksud dengan teks prosedur. Pada pertemuan kali ini, kita masih membahas atau masih mendalami teks prosedur. Kenapa kita masih mempelajari atau mendalami teks prosedur? Karena ini pembelajaran yang sangat penting bagi kalian di kehidupan kalian sehari-hari. Jadi seperti itu. Nah, adapun tujuan yang akan kita capai pada pembelajaran kali ini, yaitu adapun tujuan pembelajaran yang kita akan capai pada pertemuan ini, yaitu menyusun, peserta didik mampu menulis berbagai jenis teks prosedur. Kemudian, peserta didik mampu menyajikan gagasan, pikiran, dan kreativitas dalam membahas dalam bentuk monolog, dialog, dan gelar bicara secara logis, sistematis, kritis, dan kreatif. Nah, ini capaian pembelajaran yang akan kita capai. Nah, adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini, yaitu menyusun teks prosedur dengan memerhatikan struktur dan kaidah kebahasaannya. Jadi, di dalam menyusun teks prosedur, kita harus perhatikan struktur dan kaidah kebahasaannya. Tadi kalian sudah jelaskan bahwa struktur itu terbagi menjadi 3, ada bagian tujuan, kemudian ada bagian langkah-langkah, dan ada bagian penegasan ulang. Jadi seperti itu. Jadi ada 3 tujuan yang akan kalian capai, atau ada 3 pencapaian tujuan yang akan kalian capai pada pertemuan kali ini. Yang pertama, mampu menyusun teks prosedur sesuai dengan struktur dan kaidah kebahasaannya. Kemudian yang kedua, memproduksi atau mengembangkan teks prosedur sesuai dengan kaidah kebahasaannya dan strukturnya. Dan yang terakhir, mempresentasikan hasil teks prosedur yang kalian sudah buat. Oke, bisa dipahami? Bisa ya. Di sini ada contoh video, kemudian kalian amati dan kalian simak masing-masing. Sudah? Nah, kalau sudah, kalian sudah tonton, kira-kira apa topik dari teks prosedur yang Ibu sudah tampilkan? Tentang apa? Siapa yang bisa? Ya, Aloysia? Oke, cara mengoperasikan jaringan komputer. Oke, tepuk tangan untuk temannya. Video tadi yang kalian sudah tonton banyak mengandung kalimat perintah.
yaitu tadi periksalah atau klik. Nah, itu mengandung kalimat perintah. Nah, sesuai yang kalian sudah tonton tadi, yaitu menyusun teks prosedur yang di dalamnya mengandung struktur dan kaidah kebahasaannya. Nah, sebentar Ibu akan membagi menjadi beberapa kelompok, kemudian setiap kelompok menyusun teks prosedur sesuai dengan struktur dan kaidah kebahasaannya, kemudian masing-masing kelompok mempresentasikan hasil teks prosedur yang kalian sudah buat. Oke, paham? Paham ya. Nah, di dalam menyusun teks prosedur itu ada langkah-langkahnya. Siapa yang tahu langkah-langkah yang pertama yang harus kita perhatikan dalam menyusun teks prosedur itu apa? Oke, adapun langkah-langkah dalam menulis teks prosedur atau menyusun teks prosedur yaitu menentukan topik terlebih dahulu yang akan kalian buat atau yang akan kalian susun nanti. Kalian dulu tentukan topiknya. Terus yang kedua, menentukan tujuan teks prosedur untuk mempermudah kalian dalam menyusun teks prosedur. Terus langkah yang selanjutnya yaitu mengumpulkan informasi. Nah, masing-masing nanti kelompok itu kalian kumpulkan informasi. Nah, kalau misalnya kalian membuat sesuatu, kira-kira apa lagi yang disediakan, apa lagi yang disusun, apa lagi yang jadi seperti itu. Terus yang terakhir, menyusun teks prosedur secara berurutan. Apabila kalian sudah nanti menentukan topiknya, mengumpulkan informasinya, kemudian kalian susun secara berurutan. Paham? Paham ya? Jadi Ibu bagi beberapa kelompok dulu. Oke, Ibu hitung mulai dari sini. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Yang nomor 1 itu kelompok 1, kemudian nomor 2 itu kelompok 2, dan nomor 3 itu kelompok 3. Ya? Paham? Paham ya? Oke, mulai dari anak April, silakan. Oke. Ya, nomor 1 masing-masing lihat temannya. Masing-masing ke kelompoknya. Ini kelompok 1. Sudah? Sudah ya? Silakan duduk. Silakan duduk. Masing-masing ketua kelompok maju ke depan untuk kelompok ambil LKPD-nya. Ya, masing-masing perwakilan kelompok mengambil LKPD-nya. Oke, ini ada LKPD-nya yang kalian kerjakan, yang Ibu sudah bagikan. Kelompok 1 ya. Kelompok 2 ya, gabung di sini. Oke, gabung ya. Iya. 2. Iya. 3. Ya, gabung di sini. Sini sayang. Supaya bisa nanti kerja. Oke. Dan kelompok 4. Diskusi bersama dengan teman kelompoknya, kemudian kalian tuangkan masuk ke kertas yang Ibu sudah bagikan. Paham ya? Paham ya. Oke. Silakan masing-masing kelompok. Silakan diskusi. Kalau misalnya ada yang belum paham, silakan bertanya sama Ibu ya. Silakan ditanyakan. Oke. Diskusi sama temannya. Jadi yang Ibu nilai di dalam diskusi kelompok kalian yaitu kesesuaian topik atau struktur dalam teks prosedur. Jadi kesesuaian struktur dan kaidah kebahasaan dalam teks prosedur. Jadi itu yang Ibu akan nilai sebentar. Nah, terus kalian nanti tentukan strukturnya. Nah, yang mana bagian tujuannya, yang mana bagian langkah-langkahnya, dan yang mana bagian penegasan ulangnya. Jadi seperti itu ya. Oke, diskusi. Nah, kalian kumpulkan dulu informasinya apa. Ya, kalian kumpulkan informasinya tentang apa yang kalian mau ambil, kemudian kalian urutkan secara berurutan karena sebentar tampil di depan ya. Iya. Kumpulkan informasi apa yang kalian mau ambil, kemudian
Sebentar kalian tampilkan ya. Kertas yang ibu sudah bagi supaya tidak salah-salah begitu ya. Oke. Kalian susun dulu di kertas kosong supaya tidak salah-salah. Nanti takutnya langsung salah di kertas yang ibu sudah bagikan. Kalian susun kemudian kalian tulis begitu. Iya. Baru kalian susun apa kira-kira yang kalian mau ambil, kemudian kalian tulis ya. Judulnya dulu apa, kemudian tujuannya apa, dan seterusnya kalian. Karena ini nanti yang kalian bawa ke depan. Nah, terus kalian nanti misalnya kayak presentasikan, itu kalian bawa ke depan masing-masing kelompok. Kemudian supaya temanmu, ibu sengaja pakai kertas ini supaya temanmu bisa lihat ya. Jadi kamu nanti presentasikan seperti ini ya. Kamu dulu di kertas kosong ya. Ya. Waktunya tinggal 20 menit ya. Jiboon ayah muko mukapo Jiboon ayah muko mukapo Sudah. Jiboon ayah muko mukapo. Harus bisa baca tulisannya nanti ya, jangan sampai kalian bingung di depan. Jadi ingat yang ibu nilai itu kesesuaian topik, struktur, dan kaidah kebahasaan. Jangan sampai kalian mengambil tentang teks prosedur tentang nasi goreng, kemudian urutannya tidak sesuai dengan topik yang kalian ambil dan strukturnya yang dibawa. Jangan sampai kalian nasi goreng kemudian strukturnya dibawa itu atau langkah-langkahnya itu bukan tentang langkah-langkah membuat nasi goreng. Jadi itu yang ibu nilai, kesesuaian struktur dan kaidah kebahasaan. Oke, semua sudah selesai? Sudah. Berarti sudah siap mempresentasikan hasil teks prosedur yang kalian sudah buat. Nomor 1 siapa? Ya, oke. Silakan yang lain diperhatikan ya. Selamat pagi Bu Guru serta teman-teman. Kenalkan, nama saya Aprilianti dan ini anggota Kelompok. Oke. Di sini topik yang kita ambil yaitu cara menghubungkan perangkat komputer. Ambil kabel untuk daya dan kabel. 2. Hubungkanlah kabel mouse dan keyboard ke colokan yang sesuai dengan CPU. Jika kamu menggunakan mouse dan keyboard berkabel USB, dengan mengikuti langkah-langkah di atas, kamu dapat menghubungkan komputer dengan mudah dan benar. Oke, tepuk tangan untuk temannya. Ya, itulah hasil diskusi kelompok 1. Mungkin ada di antara kalian yang ingin bertanya atau ingin menanggapi hasil teks prosedur kelompok 1 yang sudah buat. Oke, silakan sebut kelompoknya, dari kelompok berapa dan namanya. Ya. Oke, silakan April, yang mana bagian tujuannya? Tujuan sudah tertera pada yang di atas dari sini sampai titik. Bagaimana Aloysia? Sudah paham? Oke. Ternyata sudah betul. Oke, tepuk tangan untuk temannya. Yang nomor 2 tadi siapa?
Iya, silakan. Oke, kelompok 2. Ya, oke. Baik, Ibu serta teman-teman, memang yang mudah merupakan alat komunikasi penting dalam era Ya. atau buat akun. 2, kamu bisa arahkan ke halaman baru. Jika sudah, maka kamu akan membuat fokus yang dirisi. Klik lanjut ke email. 8, email kamu sudah terdaftar dan siap digunakan untuk dengan mudah dan cepat. Oke, itulah hasil kelompok 3, yaitu cara membuat email yang mudah. Mungkin ada dari kelompok yang lain yang ingin menanggapi atau merevisi. Tidak ada, berarti sudah lengkap ya. Oke, apakah ada bagian tujuannya? Ada? Ada bagian tahap-tahapannya? Ada. Kemudian ada bagian penegasan ulangnya? Ada. Oke, tepuk tangan untuk temannya. Silakan kelompok berikutnya. Ambil kertas yang Ibu sudah bagikan. Kedua, ini mempresentasikan teks prosedur cara membuat bingkai foto dari kardus bekas. Tujuannya yaitu bingkai foto atau yang lebih sering disebut figura adalah sebuah dekoratif. Langkah pertamanya itu mengukur kardus memakai penggaris. 4. Membuat sekat pada bagian tengah kardus. 5. Rekatkan menggunakan lem. 6. Mengambil kardus lalu bentuk sesuai keinginan. 7. Memasang kaca pada dalam kardus. 8. Menggunakan kertas rodo atau pita. Tempelkan kertas pada bagian luar kardus. Kalian ekspresikan sebebasnya. Oke, tepuk tangan untuk temannya. Ada kelompok 1? Ya, oke. April. Di situ yang termasuk kalimat konjungsi yang mana? Oke, yang mana? Oke, yang mana kata penghubungnya? Silakan. Oke, apalagi? Resmi bilang bahwa yang menggunakan kata persuasif ada lalu, kemudian memakai. Betul apa? Salah? Oke, betul. Karena dia menggunakan kata penghubung. Mengambil kardus, lalu bentuk sesuai keinginan. Lalu, ada kata penghubung di situ. Lalu. Oke, paham? Paham ya? Oke, tepuk tangan untuk temannya. Ya, silakan kelompok selanjutnya. Oke, kelompok terakhir ya. Silakan. Terima kasih buat waktu yang diberikan kepada kami kelompok 4. Saatnya kita akan Mempresentasikan ya. Oke. tujuan merakit meja yang benar. Tujuan merakit meja belajar dan kebutuhan. Alat dan bahan belajar dan periksa kelengkapannya. 3. Perakitan biasanya dimulai dari bagian rangka. Rangkanya. Oke. 6. Meja belajar siap digunakan untuk belajar atau bekerja. Meja dapat digunakan dengan baik dan aman. Oke. Terima kasih. Inilah hasil diskusi kami pada pagi hari ini. Oke, tepuk tangan untuk temannya. Oke, silakan duduk di tempatnya masing-masing. Iya, silakan duduk. Oke. Jadi sampai di sini kalian sudah paham ya yang mana yang dimaksud dengan struktur dan kaidah kebahasaannya. Nah, untuk lebih paham lagi, ini Ibu sudah membuat soal masing-masing kelompok. Sebentar, langsung dikumpul ya. Masing-masing kelompok kumpulkan yang LKPD tadi yang Ibu sudah berikan. Oke. Masih ada 10 menit, silakan dijawab bersama dengan
teman kelompoknya sebentar dikumpulkan masing-masing kelompok. Oke. Ini ada soalnya di atas. Ya, tulis nama kelompoknya. Oke, nama kelompoknya sebentar. Ya, sesuai dengan apa yang LKPD yang Ibu tadi sudah berikan. Oke, silakan dikerjakan. Sudah. Sebentar dikumpul. Yang soal ya. Terus dikumpul ya. Bersama dengan hasil teks prosedur yang kalian sudah buat tadi. Oke, karena waktunya sudah selesai, silakan dikumpul. Oke, semuanya duduk. Oke. Jadi, kita sudah mempelajari tentang menyusun teks prosedur sesuai dengan struktur dan kaidah kebahasaannya. Bagaimana perasaan kalian setelah mempelajari materi ini? Oke, sangat menyenangkan. Apalagi? Kalian sangat senang materi ini karena kalian bisa Oke. Bertukar pendapat, apalagi? Oke, dan saling berdiskusi. Oke, demikianlah pertemuan kita pada hari ini. Pertemuan berikutnya kita akan membahas tentang teks ceramah. Jadi tugasnya kalian di rumah mencari tahu atau mampu membedakan yang mana yang dimaksud dengan ceramah dan yang mana yang dimaksud dengan teks pidato. Jadi itu dua ya. Oke, sampai di sini pertemuan kita. Silakan satu orang mewakili untuk pimpin kita dalam doa. Oke, Aloysia, silakan Aloysia. Oke, terima kasih untuk temannya. Sebentar kalau pulang jangan lupa praktekkan yang kalian sudah dapat pada hari ini. Entah itu kalian bisa praktekkan di rumah atau di mana-mana saja. Oke, sekian dan terima kasih. Selamat pagi. Oke, sekian dan terima kasih. Sampai jumpa.